Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara sangat diberkati oleh Tuhan dari pagi sampai siang hari ini. Karena pasti sudah mengikuti ibadah walaupun melalui online. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menggunakan media, selalu menggunakan firman-Nya, lagu pujian yang Anda dengarkan untuk memberkati saudara. Dan menambah kebahagiaan saudara sepanjang dari pagi sampai siang hari ini, saya ingin berbagi kepada saudara mengenai sukacita yang saya alami untuk mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Hal ini saya pelajari dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Di sini adalah cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk ketiga kali kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya pada murid-murid waktu mereka berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena di kubur pada waktu hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah menyatakan dirinya kepada murid yang pergi ke Emmaus, 2 orang yang pergi ke Emmaus pada hari pertama kebangkitan. Dan di sini kita lihat bahwa setelah murid-murid pergi kembali ke wilayah Galilea, ya, meninggalkan Yerusalem sebagaimana dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka harus pergi ke Galilea. Lalu kita lihat di sini bahwa Simon Petrus bersama dengan 6 temannya pergi menjala ikan. Saya tidak tahu apakah motif Petrus dan 6 sahabatnya pergi menjala ikan. Apakah mereka mau kembali pada profesi yang lama karena Petrus, adiknya Andreas, sahabatnya Yohanes dan adiknya Yohanes atau saudaranya Yohanes adalah Yakobus, adalah anak-anak nelayan yang profesional di wilayah Galilea, di Danau Tiberias. Jadi saya tidak tahu persis apa sebenarnya menggerakkan. Saya hanya menduga bahwa bisa jadi karena Rasul Petrus merasa hari-hari setelah Yesus bangkit dari kematian tidak lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena selama 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus pagi, siang, malam selalu bersama-sama, dan Yesus mereka dampingi keliling dari desa ke desa, masuk sinagoga atau rumah ibadah. Lalu kemudian mereka dengar Yesus berkhotbah, bercerita, memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang sakit, bahkan memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan mereka lihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikuburkan selama 4 hari. Dan banyak lagi kesibukan mereka setiap hari yang diorganisir oleh Tuhan Yesus Kristus karena mereka dilatih untuk menjadi murid-muridnya atau menjadi rasulnya. Dan di dalam bagian ini bisa jadi bahwa Rasul Petrus seperti gelisah, ya, bosan nampaknya, tidak tahu harus membuat apa, belum bisa memahami seperti apa kehidupan setelah Yesus tidak bersama dengan mereka. Bisa jadi itu yang terjadi sehingga dia berkata pada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Lalu 6 sahabat yang lain segera spontan berkata, kami pergi juga dengan engkau. Lalu dikatakan mereka, maksudnya jadi akhirnya 7 orang mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi ada hal yang menarik perhatian kita yang kontras dalam bagian ini. Sementara mereka sepakat pergi naik perahu, siap dengan alat-alat jala dan perlengkapan lain. Tentu Petrus dan kawan-kawan tahu perlengkapan apa yang mereka bawa. Tiba-tiba dikatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kehidupan bisa seperti ini, itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Rencana, pelaksanaan yang membutuhkan dana,
pemikiran sudah dilakukan, tapi bisa berujung tidak menghasilkan apa-apa alias gagal. Dan ini sangat mengecewakan, sangat melelahkan. Kenapa? Karena ketika hari mulai siang, ketika Yesus berdiri di tepi pantai, mereka tidak kenal siapa Yesus. Tidak tahu bahwa itu adalah sosok yang sudah 3,5 tahun melatih mereka. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sama seperti 2 murid yang pergi ke Emmaus pada hari pertama kebangkitan. Dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mendengarkan mereka bercakap-cakap, sampai akhirnya Yesus bertanya pada mereka, apa yang kamu percakapkan? Lalu mereka menceritakan kekecewaan hati mereka. Begitu juga murid-murid di sini tidak mengenal siapa Tuhan. Seringkali begitulah dalam kehidupan ini. Ketika kita punya masalah yang berat, punya beban yang sangat berat, ya, orang terbaring, sakit, dan tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan hadir di situ. Tuhan sebenarnya hadir di pinggir tempat tidurnya, pembaringannya. Karena kita terfokus kepada masalah. Tentu mereka juga tidak kenal siapa Yesus karena tubuh Yesus sudah berubah. Tubuh kebangkitan. Dan itu sebabnya dikatakan di sana, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi saudara, bukanlah orang yang pertama ketika Anda punya masalah. Seperti saat-saat ini, ada banyak masalah, krisis keuangan, kesehatan, ketidakpastian akan hari esok, apakah segera kita mendapatkan pekerjaan lagi, apakah segera pulih ekonomi, dan lain sebagainya. Kadang di tengah-tengah pemikiran semacam itu, Tuhan terasa jauh. Anda bukanlah orang yang pertama. Murid-murid juga pernah mengalami hal serupa. Murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sangat menarik ucapan ini. Kehadiran Tuhan seolah tidak punya arti dalam kehidupan mereka. Larut mereka di dalam persoalan itu. Kehampaan itu. Tidak memperoleh apa-apa itu. Sekalipun demikian, Tuhan yang tidak segera mereka kenal, Tuhan bertanya kepada mereka, Tuhan menyapa mereka, Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan yang tidak dikenal adalah Tuhan yang melanjutkan pekerjaannya. Ya. Dia bukanlah Tuhan ketika tidak dikenal lalu dia pergi meninggalkan mereka. Tidak demikian. Tuhan yang walaupun mereka tidak kenal tapi Tuhan menyapa mereka dan bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tuhan mengajak manusia berbicara. Tuhan mengajak kita yang dalam keadaan kecewa, gagal, berusaha keras tapi tidak berhasil. Tuhan hadir, menyapa, bertanya. Dan kemudian murid-murid berkata, tidak ada. Murid-murid menyatakan ketulusan apa adanya. Dan saya melihat seperti ini juga maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Diizinkan mengalami persoalan, krisis, sakit penyakit, supaya akhirnya kita bercerita apa adanya. Kita seperti ini loh. Pedih, perih, sakit, kecewa, hampa, lelah, capek. Mereka menjawab, tidak ada. Baik, sampai di situ. Tuhan mendengarkan apa isi hati mereka. Langkah yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang berbicara itu kemudian memberikan solusi. Lalu dia berkata pada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dia berikan solusi, dia beri perintah. Lalu kemudian ada janji mengikuti. Menarik sekali bagian ini yang saya lihat. Luar biasa indahnya ucapan ini.
Tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu. Itu perintah. Lalu ada janji, maka akan kamu peroleh. Persoalan, apakah murid-murid taat? Karena mereka sudah bekerja semalam-malaman. Oh, bisa saja mereka katakan, capek deh. Kita mau pulang saja. Kita mau makan saja di rumah. Tapi tidak demikian. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dalam sekejap, situasi berubah. Dalam sekejap, keadaan tidak memperoleh apa-apa. Jadi berlimpah. Jumlahnya berapa? 153 ekor. Besar-besar lagi dikatakan ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala mereka itu tidak koyak. Amazing. Tuhan bisa membuat perubahan dalam sekejap. Kalau dia mau, kalau dia bertindak, bisa sekejap dia ubah. Pandemi virus, bisa sekejap dia ubah. Kalau dia mau, tapi mungkin ada rencana yang lebih indah lagi. Dan inilah pengharapan kita setelah pandemi ini selesai. Kita berharap pada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan itu, mendatangkan berkat, ya, mengubah situasi lagi. Tuhan memberikan pekerjaan, usaha dagang menjadi jauh lebih baik lagi. Saya masih punya pengharapan itu. Karena di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan, percayalah kepadaku. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian setelah keadaan berlimpah itu, setelah mereka mendapatkan berkat, lalu yang menarik adalah mereka kenal itu Tuhan. Dan kemudian mereka segera menghela jalannya ke darat. Ada tahu itu adalah Tuhan, Juru Selamat mereka, Mesias mereka, guru mereka yang setengah tahun mengajar mereka. Lalu mereka segera pergi ke darat. Ya. Keadaan lelah, berbaur dengan sukacita, kegembiraan. Lalu mereka membawa itu ke darat. Tiba-tiba di darat sana sudah ada ikan dan roti. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya ada ikan dan roti. Wow, luar biasa ini anugerah Tuhan. Tuhan kalau sudah bertindak, luar biasa. Dia tidak hanya memberikan 193 ekor ikan dari danau, disuruhnya masuk ke jala mereka, lalu tertangkap, lalu dibawa ke darat, lalu dia lepas. No, tidak. Ada lanjutan yang menarik perhatian saya. Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka, bahwa mereka belum sarapan, belum makan. Sudah kerja semalam-malaman. Indah banget. Tuhan yang mengerti kebutuhan jasmani. Tuhan yang mengerti kebutuhan emosi. Tuhan yang mengerti kebutuhan rohani. Tuhan yang mengerti kebutuhan sosiologis mereka. Tuhan yang mengerti kebutuhan ekonomis mereka. Bisa dibayangkan 193 ekor ini, maka mereka jual berapa duit, berapa besar. Dan bisa mendanai mereka untuk kehidupan sehari-hari. Saya tidak tahu berapa hari, tapi itu pasti mereka jual dan seterusnya. Atau dibagi kepada teman-temannya yang lain. Jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa di pantai sudah ada roti dan ikan. Tuhan menyediakan. Saya selalu dapat inspirasi di sini. Tuhan Yesus Maha Kuasa yang tahu ikan di air, bisa menyuruh ikan itu masuk di jala. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas udara dan darat.
Ada api arang bisa dia adakan. Lalu kemudian juga roti sudah ada di sana untuk terpanggang. Dan dia sudah juga punya ikan sebelum tangkapan 153 ekor dibawa ke pantai. Luar biasa mengajak kita melihat kehebatan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sejak awal Rasul Yohanes sudah berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di pasal 21 ini terbukti bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi artinya di sini kita diajak oleh firman Tuhan ini bahwa kita datang kepada pribadi yang paling pas. Kita diajak percaya kepada pribadi yang menguasai alam semesta, yang memberikan pengampunan dosa, karyanya di kayu salib, Golgota, lalu kemudian juga yang telah mengalahkan maut, iblis, dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita datang kepada orang yang tepat, sosok yang tepat, bahkan yang pernah berkata, jangan takut, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menjaga tempat bagimu, aku akan datang membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita datang kepada orang yang tepat. Namanya Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak perlu kecewa berlebihan saat-saat sekarang ini. Sabar saja, dengarkan dia, terus pandang kepada dia, berharap kepada dia. Ketahuilah, dia hadir dalam kehidupan saudara. Maka kemudian kita lihat di sana dikatakan Yesus bertindak sebagai pelayan. Marilah dan sarapanlah. Terus dikatakan lagi, maka Yesus maju ke depan mengambil roti. Bayangkan dia ambil roti, dia bagi-bagi kepada 7 orang itu. Dia ikan juga, dia ambil dari api arang itu, dia bagi-bagi lagi. Indah banget. Dia berubah menjadi orang tua, seorang bapak yang melayani anak-anaknya. Atau seorang ibu yang melayani anak-anaknya, membutuhkan kebutuhan jasmani mereka. Dikasih satu persatu. Luar biasa. Kita diajak oleh perikop ini untuk memahami pribadi Tuhan Yesus. Yang tahu berkat di air, tempat tersembunyi. Yang tahu berkat di darat. Dan kemudian juga yang mampu memberi penghiburan. Kenapa? Karena tadi murid-murid ini kecewa. Bingung. Tetapi sekarang mereka bersuka cita. Cara Tuhan membuat hidup itu berubah luar biasa. Dia hadir menyapa, dia bertanya, dia berfirman. Saya yakin firman Tuhan juga menyapa saudara dari ibadah yang diikuti dari gereja. Tuhan berarti menyapa saudara, lagu-lagu pujian menyapa saudara, dengarkan dia, yakini dia, aminkan dia, teguhkan dalam hati saudara pengharapan pada Tuhan Yesus. Dan dia bertindak lebih daripada itu. Kalau kita tenang, kalau kita berserah pada dia, kita izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Pokoknya yang kita lihat di bagian ini, Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu, Tuhan Yesus yang peduli dengan beragam kebutuhan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.